Rasanya ini adalah salah satu IEM paling nge-hype di tahun 2023 ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah review gue untuk SIMGOT EA500, SIMGOT EA500. Dan harganya sendiri di luar sana sekitar $80. Mungkin Indonesia 1,1 jutaan mungkin atau 900 ribuan. Dan sebelumnya thank you juga untuk SIMGOT yang udah kirimin IEM ini ke gue untuk gue review. Dan gimana kah performanya? Karena jujur aja untuk sekitar harga 1 jutaan banyak banget IEM yang bagus. Apakah dia bisa bertahan atau apakah dia justru bisa menjadi yang terbaik atau malah yang terburuk? Kita akan bahas mulai dari build, fit, frequency response, sound, and comparison. Untuk build quality-nya sih jelas banget. Ini IEM yang terasa kokoh, semuanya full metal bahannya. Mengingatkan gue sama IEM kayak Moondrop Kato atau Moondrop kayak XSS, ini semua full metal dan kerasa agak berat, jadi ya simply kerasa ini ya kualitasnya. Cuman memang dia fingerprint magnet, kalau tangan lo agak minyakan sedikit tuh lihat, itu gampang banget ngebekas seperti ini. Lalu kemudian untuk nozzle-nya ini detachable, bisa dilepas. Caranya sama seperti Kato, tinggal diputar aja kayak skrup begitu. Kalian dapat yang ada warna ring hitam seperti ini, dibilang ini classic SIMGOT tuning, dan juga ring warna merah seperti ini dibilang Harman 2016 tuning. Sekali lagi, pengaplikasiannya gampang banget, tinggal puter-puter untuk bagian nozzle-nya, kencengin seperti skrup aja. Untuk kabelnya sendiri dia pakai dual pin konektor, dan kabelnya sebenarnya cukup oke. Kualitasnya gue ngerasa nggak super jelek atau nggak super bagus banget sih, cuman cukup ini ya, cukup fleksibel aja dan nyaman dipakai. Nah, terkait dengan ergonomi atau fitnya sendiri, buat gue IEM ini sayangnya cuma dapat satu tipe ear tips yang bentuknya seperti Acouston AET07 seperti ini ya. Coba gue, nah ini, dan gue pakai yang size SM ataupun L. Jadi kalian cuma literal dapetin 3 pieces untuk satu tipe ini. Itu nggak ada yang bener-bener ngesil bagus di telinga gue, jadinya gue nggak terlalu dapetin bassnya di ear tips itu, dan suaranya agak kasar. Jadi gue pribadi kalau misalnya di review ini dan kebanyakan sehari-harinya gue pakai EA500 pakai Final Type E. Jadi ini sedikit ini ya, sedikit info aja. Gue nggak pakai ear tips bawaannya karena simply nggak ngesil. Kalau nggak ngesil ya otomatis suara aslinya nggak keluar. Nah, pakai si Final Type E ini enak banget di kuping gue, dan gue bener-bener nggak ngerasa ada yang tajam-tajam atau mengganggu selama memakai, dan gue bisa pakai selama berjam-jam tanpa protes. Nah, terkait suaranya sendiri, sesuai frequency response yang gue tunjukin di sini, bahwa sebenarnya by measurement only, secara pengukuran doang, keduanya lu mau pakai nozzle yang manapun, sebenarnya measurementnya nggak terlalu berubah jauh. Cuman kalau gue dengerin langsung itu jelas bedanya. Dimana yang Harman 2016 ini sebenarnya lebih kalem, suaranya cukup ngebass dengan vokal yang agak mundur somehow. Dan kalau pakai yang warna hitam atau classic SIMGOT tuning ini, vokalnya berasa lebih forward, lebih tipis, tapi lebih jelas, lebih clear, dan juga emosinya lebih berasa. Jadi itu memang tergantung pilihan lu yang mana. Dua-duanya gue bisa kategorikan mild V-shape atau a bit Harman-ish. Cuman kalau lu tanya gue sendiri, gue pribadi lebih suka yang warna hitam ini karena tuningannya buat gue energinya lebih berasa, dan clarity, kejelasan vokalnya itu juga lebih berasa di yang black ring. Boleh dari frekuensi bawahnya dulu, bass dari IEM ini sendiri punya kualitas yang bagus. Gue nggak ngomong kuantitas di sini, jadi secara volume, banyaknya bass, gue nggak ngerasa ini untuk bass head. Tapi secara kualitas, tekstur bass, dentumannya, gebuknya, sampai dalamnya, getarnya, bounciness-nya kayak sensasi mantulnya, itu jelas berasa di IEM ini. Gue dengerin EDM, gue dengerin pop, atau gue dengerin lagu-lagu yang simply ada bassnya, itu mantulnya bagus, dan gue ngerasa natural juga. Jadi overall kualitasnya gue suka banget. Cuman mungkin nggak untuk bass set, tapi at least kalau buat gue pribadi, gue bukan bass set, gue ngedengerin banyak lagu itu udah puas banget di bassnya ini. Mungkin untuk lagu-lagu metal atau rock masih sedikit kurang cepet. Cuman overall gue bisa enjoy, gue bisa enjoy dan nggak sampai super keteteran gimana-gimana. Overall very nice quality bass. Untuk mid-range ini yang paling berbeda kalau lu pakai yang merah, ring merah atau ring Harman, ataupun classic ring yang warna hitam. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ring yang Harman, itu suaranya somehow lebih laid back, vokalnya nggak terlalu maju,
lebih balance sebenarnya vokal cowok ataupun vokal ceweknya. Cuman masalahnya buat gue dengan dentuman bass yang bagus itu berasa lebih maju dan vokalnya agak risas, agak mundur secara positioning. Kalau pakai kalau pakai yang ring hitam ini di bagian mid range ini berasa lebih maju. Berasa lebih maju ini overall membuat dua sensasi yang gue rasakan. Satu, lebih clear vokalnya, pengucapan kata-katanya, lu dengerin note-note dari piano ataupun dengerin gitar di sini lebih jelas nada-nadanya. Cuman lebih tipis. Jadi kalau gue dengerin kayak Michael Bublé ataupun Josh Groban ataupun kayak yang Sam Smith gitu, agak sedikit kurang tebel untuk selera gue. Cuman secara clearnya oke lah. Cuman yang masih gue ngerasa ada aneh gitu ya. Ini timbrenya agak sedikit aneh di IM ini. Gue hard to explain. Kayak ada sensasi smoothing sedikit yang bikin IM ini nggak terlalu natural sebenarnya. Karena kalau misalnya gue ngomong perbandingan nantinya, gue pasti bandingin sama kayak macam Dunu Titan S ataupun Aria. Buat gue Dunu Titan S suaranya tetap lebih natural timbrenya itu. Dengerin vokal manusia itu lebih kayak ya kerasa ini jelas vokal orang, jelas detail, natural gitu. Kalau di sini nggak senatural Dunu Titan S, tapi itu kalau dibandingkan. Kalau sendirian enjoyable. Gue masih jelas bisa menikmati ini. Gue tetap ngerasa ini asik vokalnya. Vokal cowok, vokal cewek oke. Sedikit agak tipis aja kalau pakai black ring. Gue masih bisa bilang enjoyable. Bisa dinikmati walaupun bukanlah yang terbaik. Nah untuk high frequency atau treble-nya sendiri buat gue IM ini punya performa yang cukup bagus. Dia sampai nada-nada tinggi dan baik. Lo dengerin cymbal, lo dengerin violin, lo dengerin flutes. Semuanya tuh bisa sampai nada-nada tinggi begitu dengan jadi open, sensasinya open. Lu dengerin treble nggak ada yang berasa ketahan, nggak ada yang berasa kurang. Dan gue sendiri sih pribadi suka dengerin klasikal kayak La Primavera, La Campanella, ataupun dengerin lagu-lagu orkestra lain itu berasa cukup lepas dan bagus. Mungkin memang nggak super maju aja, tapi gue sukanya tuh kayak lu lepasnya dapet sensasi open, frekuensinya tuh dapet di sini. Nah, secara tonal gue bisa nganggap ini IM yang ya mild V-shape atau harmony-ish, masih bisa dikategorikan all-rounder. Gue dengerin lagu pop, gue dengerin lagu vokalan, gue dengerin lagu soundtrack, gue dengerin lagu klasikal, itu semua gue bisa enjoy. Jujur gue lebih enjoy sekali lagi untuk yang black ring walaupun suaranya sedikit lebih tipis. Dan gue ngerasa ini oke banget juga untuk bagian teknikalnya. Harga segini ayam-ayam yang dianggap sebagai kayak benchmark gitu, sebagai standar itu kan ada kayak Dunu Titan S ataupun Moondrop Aria yang tonalnya bagus, teknikal juga ya cukup oke lah. Nah di sini buat gue si IAEA500 ini jelas ada di atas Dunu Titan S ataupun Aria. Dan ya gue jelas punya Dunu Titan S masih salah satu favorit ayam gue di harga $80. Cuman nggak bisa dipungkiri, kalau misalnya gue dengerin lagu-lagu yang lumayan kompleks, sebutlah lagunya We Don't Talk About Bruno dari Encanto soundtrack, Disney soundtrack ya. Itu kan banyak banget elemennya, lalu penyanyinya itu juga banyak, instrumennya juga banyak, dan positioning imagingnya bagus di rekaman itu. Dengerin pakai Dunu Titan S ini lebih kayak dua dimensi, nggak terlalu berasa kayak penyanyi tuh muter di kanan kiri gue atau gimana-gimana, kayak flat aja imagingnya. Sementara di EA500 ini jelas lebih dapat. Pengucapan vokalnya lebih jelas, kata-katanya itu lebih jelas, walaupun buat gue sedikit lebih tipis. Dan ketika gue dengerin ada penyanyi kanan, penyanyi kiri, lalu kayak muter gitu lebih dapat, dan sensasi perkusi di atas, bass di bawah, segala macamnya, hentakan bassnya itu semuanya lebih clear di sini. Dengerin lagu-lagu itu di SIM Card IAEA500. Jadi buat gue teknikalnya di atas Aria, di atas Dunu Titan S, tapi masih di bawahnya Dioko. Kalau misalnya kita ngomong Dioko itu masih the best IM for technical ya, teknikalnya doang di harga sekitar $100. Dia resolusi dan detailnya lebih bagus dengan tension speed lebih tinggi. Tapi overall this is definitely good. Jelas bagus karena bukan cuma teknikal yang bagus, yang cukup jelas bagus, imagingnya bagus, tapi tonalnya juga very enjoyable. Gue sangat suka dengerin bass dan juga treble di sini. Ya vokal bukan lah yang utama, tapi enjoyable, just enjoyable banget gue dengerin berbagai macam lagu. Sekarang langsung aja perbandingan langsung sama IM ya. Kalau misalnya kalian lihat favorit IM gue di 1,5 juta ke bawah, ya Dunu Titan S ini jelas. Dunu Titan S ini lebih punya suara yang lebih netral dan juga lebih natural. Gimana pun gue denger suara vokal di sini, dengerin gitar, dengerin piano itu lebih natural di sini, tapi lebih nggak fun, lebih nggak asik lah suaranya itu, terutama dengan bass yang lebih netral dan juga treble yang lebih smooth
lebih smooth di sini juga berarti lebih nggak exciting. Dengan lu dengerin cymbal atau dengerin yang lain itu kurang exciting kalau dibandingkan si SIMGOT E500 ini. Jadi presentasinya lebih flat dalam dua arti ya, lebih netral iya, dan juga secara emosinya, dinamisnya itu juga tidak sekuat si E500. Jelas gue ngerasa E500 ini lebih enjoyable, lebih fun, lebih asik gue dengerin berbagai macam lagu, itu lebih bisa bikin dibilang asik lah. Gue denger lagu apa aja itu emosinya lebih berasa, ditambah dengan imaging yang juga lebih baik. Overall gue enjoy mana? Nah itu sebenarnya tergantung lagi dengan genre lagu yang diputar. Kalau gue play lagu akustik ataupun lagu vokalan ataupun lagu jazz, gue masih lebih suka Do Not Threaten Us ini memang. Cuma kalau misalnya gue sebutlah pop, EDM ataupun lagu-lagu yang butuh energi ataupun butuh teknikal yang lebih, ya simply si A500 ini. Kalau gue suruh pilih satu, jujur aja bingung gue pilih yang mana. Dua-duanya gue suka, cuman gue mesti rate A500 ini overall better. Gimana dibandingkan dengan Dioko? Nah Dioko buat gue masih the best. Dan sekali lagi, the best technical for $100. Dioko jelas punya elevasi di sub bass dan treble itu kalau lebih kayak U-shape gitu. Tapi vokalnya itu yang gue ngerasa emosi dan positioning vokalnya Dioko itu selalu menjadi kelemahan utama dari Dioko. Lebih berasa steril, lebih nggak emotional vokalnya, lebih recessed. Kalau di SIMGOT E500 ini dia jelas tidak ujung-ujung nadanya itu extensionnya tidak sebaik di Dioko. Dioko masih berasa lebih lengkap ujung frekuensinya. Cuman untuk fullness middle frekuensinya seperti mid bass-nya itu lebih full. Di E500 vocal juga lebih berasa forward. Jadi kayak simply buat gue dengerinnya lebih fun, lebih lengkap tengahnya itu, dan ternyata emang gue lebih enjoy si EA500 yang jelas. Walaupun secara resolusi tidak tersebaik si Dioko. Oke, jadi overall gimana untuk IM ini sendiri? Kalau misalnya lu tanya rekomendasi gue as the best IM $100 and below, kita ngomong berarti budget 1,5 juta dan ke bawah lah ya. Gue bisa bilang ini favorit baru gue, dan juga ini adalah main recommendation gue. Oh sorry, kalau favorit sih gue masih kadang-kadang suka Do Not Threaten Us, sangat suka ini. Tapi secara keseluruhan karena bass yang lebih full, treble yang lebih extended, imaging yang lebih bagus, lebih dapet 3D-nya, ya overall inilah main recommendation gue, rekomendasi terbaru gue. Cuman sekali lagi kelemahan yang mungkin dirasakan sama gue pribadi yaitu lebih ke ear tipsnya cuman satu macem dan gue nggak nge-seal. Jadi please mungkin untuk lu yang di luar sana bisa coba-coba ear tips lain at least, atau cobain Final Audio Type E seperti gue. Setidaknya di kuping gue itu bisa mendapatkan seal lebih baik dan performa yang lebih maksimal. Sekali lagi, kuping orang beda-beda, bentuknya, teksturnya, segala macam itu jelas beda-beda. Jadi ini pengalaman gue ya Final Type ini. Overall really good, bagus banget. Jelas gue jelas direkomendasikan ini. Dan untuk final ranknya sendiri untuk tonalnya segini dan segini untuk technicalnya, dan ini adalah overall rank dari gue. Jadi gitu aja untuk review kali ini dan semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye bye.